Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Nah, kembali lagi bersama pembelajaran PJOK. Kali ini kita akan membahas bagian 2 dari bab 9, yaitu tentang penyakit menular dan tidak menular. Pekan lalu kita sudah membahas bagian bab 9 tapi bagian 1. Nah, minggu ini kita akan membahas bagian 2. Sebelum kita mempelajari pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima alamtani wa alimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, semoga setelah kita membaca doa pada pagi hari ini, semoga apa yang kita pelajari dapat diterima dengan baik. Oke, langsung saja kita ke bab yang akan kita bahas. Penyakit dibagi dua, yaitu kita ulangi lagi ya teman-teman, kita review sedikit. Penyakit terbagi dua, yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular. Penyakit yang dapat ditularkan atau berpindah dari orang yang sakit ke orang yang sehat atau belum terkena penyakit menular tersebut, atau bisa juga penularan dari hewan ke manusia. Penyebab dari penyakit ini antara lain 1. Ada bakteri, 2. Virus, dan 3. Jamur. Lalu penyakit tidak menular. Penyakit yang tidak dapat berpindah dari seorang ke orang lain. Penyebab penyakit ini antara lain, yang pertama ada kurang gizi, 2. Alergi, 3. Keturunan seperti penyakit hemofili, epilepsi, dan kelainan hormon. Lalu yang keempat ada tumor, baik tumor jinak maupun tumor ganas. Yang B, penyakit tidak menular. Kita akan membahas ini teman-teman. Selain beberapa penyakit menular yang telah dijelaskan pekan lalu, ada pula penyakit tidak menular yang perlu diketahui. Penyakit yang tidak dapat menular adalah penyakit yang tidak dapat ditularkan kepada orang lain. Penyakit tidak menular biasanya disebabkan faktor keturunan dan gaya hidup tidak sehat. Meskipun seseorang berdekatan atau kontak tubuh dengan si penderita, orang tersebut tidak akan tertular penyakit. Macam-macam penyakit tidak menular. Seperti bagian pada awal tadi, ada macam-macam penyakit yang tidak menular. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada diabetes mellitus. Apa itu? Diabetes mellitus merupakan penyakit dengan kadar gula dalam darah yang meningkat. Penyebabnya adalah gangguan pada fungsi insulin. Pada tubuh penderita diabetes mellitus tidak dapat memproduksi atau merespon hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Setiap penderita tidak boleh konsumsi makanan berkarbohidrat atau melebihi takaran. Hal ini karena sistem kerja dari hormon insulin yang seharusnya membantu mengubah zat karbohidrat menjadi energi tidak berfungsi. Lalu ada rematik, termasuk salah satu penyakit yang banyak dijumpai di masyarakat.
Penderitanya bisa siapa saja, baik pria maupun wanita, dewasa ataupun anak-anak. Penyebab penyakit rematik diduga karena dipicu oleh kombinasi berbagai faktor, termasuk kerentanannya genetik, infeksi virus, atau penyebab hormonal. Penyakit ini menyerang sendi, otot, tulang, dan struktur di sekitarnya. Tanda-tanda umumnya antara lain gejala peradangan sendi berupa kemerahan. Lalu yang kedua ada bengkak. Yang ketiga terasa panas, dan yang keempat sendi sulit digerakkan. Penyakit ini menahun dengan gejala serangan silih berganti. Kadang sendi meradang secara tiba-tiba. Kadang pula terjadi kerusakan dan cacat permanen di persendian. Butuh cara tepat untuk atasi penyakit ini. Yang ketiga ada sariawan. Sariawan atau stomatitis aptosa adalah kelainan pada selaput lendir mulut berupa luka dan bercak putih kekuningan. Sariawan muncul disertai rasa sakit di bagian luka, permukaannya agak cekung. Sariawan sering ditemukan pada wanita daripada pria. Faktor-faktor penyebab antara lain, yang pertama ada luka tergigit atau kelainan pencernaan. Yang kedua ada konsumsi makan atau minum panas. Yang ketiga, alergi sitrus atau alergi makanan yang mengandung asam. Yang keempat, kekurangan vitamin C dan zat besi. Yang kelima, kebersihan mulut tidak terjaga. Yang keenam, faktor psikologi atau kondisi tubuh tidak fit. Yang ketujuh, ada penggunaan gigi palsu dan sebagainya. Sariawan di tempat yang sama selama 2 minggu hingga 1 bulan dapat diindikasikan adanya kanker rongga mulut. Penyakit kekurangan vitamin C sendiri adalah scurvy atau kegagalan proses sintesis kolagen yang ditandai dengan gusi mulai berdarah, pendarahan, kulit purpura. Lalu yang keempat ada hipertensi. Hipertensi atau HTN atau tekanan darah tinggi. Kadang-kadang disebut juga hipertensi arteri. Hipertensi adalah kondisi medis kronis dengan tekanan darah tinggi, arteri meningkat. Akibatnya jantung bekerja lebih keras dari biasanya untuk mengedarkan darah melalui pembuluh darah. Hipertensi merupakan faktor resiko utama terjadinya stroke, serangan jantung, gagal jantung, penyebab penyakit ginjal kronik. Pola makan dan gaya hidup yang benar dapat kendalikan tekanan darah dan kurangi resiko komplikasi gangguan kesehatan. Sebagian orang memerlukan obat bila kedua hal tadi terbukti tidak efektif atau tidak cukup. Yang kelima ada penyakit osteoporosis. Apa itu osteoporosis? Adalah penyakit tulang yang bersifat khas, berupa massa tulang dan kualitas jaringan tulang yang rendah, disertai mikroarsitekturnya yang dapat menimbulkan kerapuhan tulang. Lalu yang C ada penularan penyakit dan pencegahannya. Terjangkitnya seseorang oleh suatu penyakit dapat terjadi karena adanya penyakit yang menular. Jadi, pada sebab ini hanya akan dibahas penyebaran penyakit menular dan cara pencegahannya. Lalu yang D, di D ini cara memelihara diri dan orang lain dari penyakit menular. Yang pertama, berperilaku hidup sehat. Yang kedua, melakukan imunisasi. Dan yang ketiga, memeriksa kesehatan secara rutin. Jadi teman-teman, apabila ada waktu luang, ada
kesempatan bisa tuh memeriksa kesehatan secara rutin ke dokter atau kemanapun. Dan di sini diperlukan juga teman-teman selalu hidup sehat, tidak makan makanan sebaiknya makan makanan junk food dikurangi, lalu kurangi makanan-makanan fast food apapun itu yang instan-instan, mie dan lain-lain. Oke teman-teman, terima kasih untuk materi hari ini. Apabila ada kekurangan ataupun yang tidak jelas, teman-teman dapat menanyakannya langsung ke guru pengampu. Nah, di sini teman-teman apabila ada pertanyaan juga bisa langsung ke guru pengampu. Kurang lebihnya mohon maaf pada pembelajaran hari ini. Terima kasih dari kami. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.